Ya, puji Tuhan, kita bersyukur hari ini 31 Mei 2020 di penghujung akhir bulan kelima tahun 2020 kita boleh kembali bersama-sama menikmati ibadah walaupun live streaming melalui YouTube. Tidak mengurangi berkat, kasih karunia dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hari ini adalah hari ke-50 yang disebut hari Pentakosta atau turunnya kuasa Roh Kudus. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman, sebagai orang tua, sebagai umat, sebagai pelayan, sebagai hamba, sebagai apapun juga, terlebih dalam kehidupan di gereja Pentakosta sangat ditekankan adanya pimpinan kuasa Roh Kudus yang turut campur dalam setiap pelayanan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dan kita sebagai jemaat, sebagai pelayan, sebagai pekerja, sebagai hamba di lingkungan Pentakosta, Roh Kudus adalah merupakan suatu tolak ukur dalam kehidupan pelayanan hamba-hamba Tuhan, pelayanan pekabaran Injil, pelayanan ibadah, dalam segala aspek pelayanan, baik musik, pujian dan lain sebagainya. Pimpinan kuasa Roh Kudus sangat jelas dan diperlukan. Kita melihat beberapa ribu tahun yang lalu, sebelum pencurahan kuasa Roh Kudus ada di tengah-tengah kehidupan manusia, oleh karena Kristus sudah naik kembali ke surga, kita buka Bilangan pasal 27 ayat 18. Bilangan pasal 27 ayat 18 berkata demikian. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Yosua bin Nun adalah seorang pemuda yang suka membantu Musa dalam pelayanannya, dan dia adalah seorang pengintai dari 12 pengintai yang dikirim oleh Musa. Yang pada waktu itu dia bersama dengan Kaleb bin Yefune mengatakan tidak gentar menghadapi orang-orang yang ada di seberang sungai Yordan. Tapi yang ke-10 mereka berkata bahwa di sana adalah orang-orang yang tidak terkalahkan. Kita bisa melihat bagaimana perbedaan antara orang yang dipimpin dengan Roh Kudus dengan orang yang tidak dipimpin Roh Kudus. Orang-orang yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus hanya melihat apa yang dilihat oleh matanya. Samakah yang dilihat oleh Yosua bin Nun dengan Kaleb bin Yefune dengan 10 orang yang lain? Sama. Kalau mereka lihat di sana banyak orang raksasa, sama mereka pun juga melihat kedua orang ini. Tapi pernyataan sikap dari ke-10 orang dan kedua orang ini berbeda. Kenapa? Karena Roh Kudus memberikan penerangan. Roh Kudus memberikan keberanian. Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus memberikan jaminan bahwa Tuhan akan menyerahkan bangsa tersebut ke dalam tangan kita. Dan itulah yang dilakukan oleh Yosua bin Nun sampai pada akhirnya ketika Musa tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian oleh karena kesalahannya. Sama juga seperti Miriam dan Harun yang sudah mati terlebih dahulu sebelum Musa. Musa berkata, siapakah penggantiku? Siapakah yang akan menjadi pengganti, yang menjadi pemimpin
setelah aku mati? Apa yang dilihat manusia tidaklah yang dilihat Allah. Tapi Allah jelas mengetahui siapakah orang-orang yang terbaik untuk menjadi pemimpin bagi bangsa Israel pada waktu itu. Sehingga dia berkata, ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, bukan seorang yang kaya, bukan seorang yang pintar, bukan seorang yang gagah perkasa, bukan seorang yang hebat, bukan seorang yang lebih tinggi daripada yang lain, bukan seorang yang lebih cakap daripada semua orang yang ada di sana, bukan. Seorang yang penuh roh. Itulah kategori calon pemimpin di hadapan Tuhan. Bukan yang lain, bukan. Sifat-sifat duniawi tidak masuk hitungan di hadapan Tuhan. Gak masuk. Mau dia punya IQ 150, 160, makan mungkin 240. Nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Tapi yang berkenan di hadapan Tuhan adalah manusia yang penuh dengan roh. Yang hidupnya dipimpin oleh roh. Yang seturut dengan pimpinan Roh Kudus. Melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Bukan orang yang egois. Bukan orang yang mementingkan diri sendiri. Bukan orang yang ingin terkenal. Bukan. Saat sekarang ini pemimpin yang pintar banyak. Pemimpin yang kaya banyak. Pemimpin yang kelihatannya ganteng, tampan banyak. Tapi di mana pemimpin yang penuh dengan roh? Itu yang dicari oleh Tuhan. Bukan yang lain. Itulah mengapa begitu penting. Ketika sebelum naik ke surga, dia berkata kepada para muridnya, bahwa aku akan meminta kepada Bapakku, supaya ia memberikan seorang penolong bagimu, yang disebut dengan Roh Kudus, Roh Allah, yang adalah Allah sendiri, atau Roh Yesus Kristus. Karena Kristus tahu benar kapasitas kita. Dia tahu benar kelemahan manusia. Oleh karena itulah dia berpikir meminta kepada Allah, Bapanya, supaya diturunkan seorang penolong bagi umatnya. Dia berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan kalian sendirian. Dia berkata bahwa aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Dia menyertai kita. Roh Kudus itulah yang menyertai kita sampai kesudahan zaman. Bahwa firman yang diucapkan itu digenapi oleh Tuhan. Jadi luar biasa. Sangat luar biasa. Sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang meninggikan diri. Yang merasa lebih hebat daripada yang lain. Di firman Tuhan sudah di Wahyu sudah dikatakan bahwa akan ada tampil nabi-nabi palsu, guru-guru penyesat yang menyamakan diri, aku adalah Kristus, aku seperti Kristus. Bahkan ada hamba-hamba Tuhan yang merasa dirinya sama seperti itu, mempunyai kuasa seperti itu. Padahal kita tahu benar hamba Tuhan ini siapa.
Dia cuma manusia biasa sama seperti kita. Cuma satu anak manusia yang layak ditinggikan, dipuji dan dipermuliakan. Namanya Yesus. Karena apa? Karena dia sudah berani mengorbankan dirinya. Mati di kayu salib demi dosa kita. Demi dosa kita. Itulah hal yang luar biasa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupannya, dalam dunia ini, bagi kita. Bahkan sampai sekarang ini dia menyertai kita. Roh Kudusnya menyertai kita, yang adalah Allah sendiri. Sangat berbeda jauh saya dengan Kristus. Seperti bumi dan langit. Kalau Yohanes saja sebagai seorang hamba yang luar biasa, yang dipanggil oleh Tuhan untuk mendahului Kristus, orang yang berseru-seru di padang gurun berkata untuk menyeka kasutnya saja, dia nggak layak. Loh, saya siapa? Menyamakan diri seperti dia. Saat ini yang dicari oleh Allah adalah hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan roh. Yang bekerja menyampaikan firman Tuhan, yang melayani untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Bukan untuk kehebatan sendiri, bukan. Bukan untuk keterkenalan sendiri, bukan. Tapi semata-mata untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Lah, saya ini siapa? Saya ini pembantunya, pelayannya. Pelayan kecil saya sih. Tukang sapu, tukang ngelap, tukang cuci piring, nah itu saya. Buat Tuhan. Nggak ada artinya. Sebab apa yang saya terima semua dari Dia. Bukan karena saya, bukan. Bukan karena usaha saya, bukan. Bukan karena kepintaran saya, bukan. Bukan karena kehebatan saya, bukan. Tapi semua pemberian dari Tuhan. Satu Korintus 3 ayat 5 sampai 6 berkata demikian. Jadi apakah Apolos? Apakah Paulus? Pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kita baca saja ayat sampai ayat 9. Karena itu yang terpenting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Kita ini cuma pelayan-pelayan. Kita tidak bisa mampu menumbuhkan sesuatu, tidak. Tugas kita hanya menanam dan menyiram. Yang memberi pertumbuhan itu Allah sendiri, bukan kita. Kita cuma tukang siram, cuma tukang nanam. Sebagai petani kita dianggap. Kalau apa yang kita tanam, apa yang kita siram bisa bertumbuh dan berbuah, itulah kemuliaan buat Tuhan. Tapi yang memberikan itu berbunga, berbuah itu bukan kita. Allah yang mengerjakannya. Jangan salah kaprah, saudara. Kita itu bukan siapa-siapa. Kita hanya pelayan-pelayan. Atau kita merasa kita lebih hebat dari Apolos.
merasa lebih hebat dari Paulus, merasa lebih hebat dari Matius. Kenapa kita harus mensejajarkan diri kita dengan hamba-hamba Tuhan yang besar? Dengan rasul-rasul. Seakan-akan kita sekelas nabi, sekelas rasul, sekelas murid 12 murid-murid Tuhan. Jauh, saudara. Kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan apapun juga. Diri kita adalah diri kita. Manusia-manusia yang seperti itu adalah manusia-manusia yang hidup dipimpin oleh Roh. Roh Kuduslah yang memberikan sikap kerendahan hati. Roh Kuduslah yang mengajar kepada kita untuk kita bisa mempermuliakan Tuhan dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang mengajarkan kita tahu mengucap syukur. Bahwa apa yang kita terima dan apa yang ada dalam kehidupan kita, itu semua pemberian Tuhan. Itu semua hanya kemurahan Tuhan. Dan itu semua hanya kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Oleh karena Dia mengasihi kita. Bukan karena usaha kita sendiri. 1 Korintus 2 ayat 14 berkata demikian. Aku tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah. Karena hal itu bagiannya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Manusia-manusia yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus nggak bisa menerima. Nggak bisa menerima yang seperti itu. Yang seperti apa? Yang seperti tadi saya katakan. Bahwa kita ini cuma pelayan-pelayan. Cuma hamba-hamba. Dan apa yang ada dalam kehidupan kita semua itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Tapi manusia rohani tidak bisa menerima semua itu. Dia menganggap itu hasil karyanya sendiri. Itu hasil kehebatannya sendiri. Itu hasil kepintarannya sendiri. Karena dia menganggap itu sebagai suatu kebodohan. Jadi sangat berbeda manusia yang hidup dipimpin oleh Roh Kudus dengan manusia duniawi. Sangat jauh berbeda. Pelayan yang kehidupannya masih dikuasai oleh duniawi, sifatnya berbeda. Tapi kalau seorang hamba, seorang pelayan, sebagai umat yang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, perkataan dan perbuatannya hanya untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Bukan buat dirinya sendiri, bukan. Sebab dia tidak memiliki apa-apa. Tidak memiliki apa-apa. Bahkan nyawanya pun bukan milik dia. Karena itu cuma pinjaman dari Tuhan. Roh itu dalam bahasa Ibrani katanya ruah. Ruah itu juga bisa berarti nafas. Jadi sangat luar biasa. Roh Kudus itu luar biasa. Sangat luar biasa. Pahami dan milikilah itu.
Jadi lihat perbedaan manusia yang hidup dalam Roh Kudus dengan manusia yang tidak hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Banyak sekali pernyataan-pernyataan kuasa Roh Kudus. Peringatan-peringatan yang diberikan kepada kita dalam pelayanan kita, dalam pertumbuhan gereja. Dan kuasa Roh Kudus juga turut bekerja dalam pekabaran Injil. Dialah yang menggerakkan ketika firman Tuhan ditaburkan dalam suatu pekabaran Injil. Maka banyak orang-orang yang bertobat. Itu luar biasanya. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Kenapa? Roh Kudus yang bekerja. Bukannya Petrus yang bekerja, bukan. Bukan kepintaran murid Petrus yang menyampaikan kata-kata, bukan. Tapi ketika firman Tuhan dan pernyataan kata-kata yang dikeluarkan oleh Petrus, Roh Kudus berhembus, menginggapi orang-orang yang ada di sana, hingga mereka bertobat dan menerima dan percaya kepada Kristus. Kita lihat 1 Korintus pasal 12 ayat 7. 1 Korintus pasal 12 ayat 7 berkata demikian. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada tiap-tiap orang diberikan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang merasa dirinya lebih mementingkan dirinya sendiri, bukan dia hidupnya nggak dipimpin oleh roh. Enggak. Kalau ada hamba Tuhan yang lebih mementingkan gerejanya sendiri, dia hidupnya nggak dipimpin oleh roh. Kalau ada hamba Tuhan yang egois, dia hidupnya nggak dipimpin oleh roh. Karena orang yang hidupnya dipimpin oleh roh tidak memikirkan kepentingan diri sendiri. Dia lebih mementingkan kepentingan orang lain. Sama seperti Kristus. Yang lebih mementingkan umat manusia. Ciptaannya yang dikasihinya. Karena begitu besar kasihnya sama manusia, dia korbankan dirinya. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang egois, bagaimana nama Tuhan bisa dipuji dan dipermuliakan? Kalau ada hamba Tuhan yang merasa gerejanya lebih besar, lebih suci, lebih kudus, lebih hebat daripada yang gereja yang lain, bagaimana nama Tuhan bisa dipuji dan dipermuliakan? Hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tapi setiap orang yang dipimpin oleh Roh Kudus hidupnya berbuat untuk kepentingan bersama, kepentingan umat-umat Tuhan, kepentingan gereja-gereja Tuhan, kepentingan hamba-hamba Tuhan, kepentingan kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Itu yang utama. Roh Kudus bisa menyingkapkan apa yang tidak terbuka. Firman Tuhan berkata, yang tidak terbuka akan terbuka. Yang disembunyikan akan terbongkar. Untuk apa kita menyembunyikan sesuatu di hadapan Tuhan? Sesungguhnya tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terlihat jelas. Jadi pernyataan kuasa Roh Kudus bagi hamba-hamba Tuhan itu untuk kepentingan bersama. Bukan untuk kepentingan hamba-hamba Tuhan, tapi untuk kepentingan seluruh umat Tuhan, seluruh gereja Tuhan. Itu intinya. Allah tidak mengasihi semua umat dan hamba Tuhan yang ada di GPDI. Tidak. Dia mengasihi semua gereja-gereja Tuhan yang ada di dunia ini.
mengasihi hamba-hamba Tuhan semua yang ada di dunia ini, mengasihi umat Tuhan seluruh yang ada di dalam dunia ini, tanpa membeda-bedakan mereka siapa, dari gereja mana, tidak. Tapi selama hidupnya berkenan di hadapan Tuhan, selama hidupnya melakukan firman Tuhan, selama hidupnya memuji dan mempermuliakan nama Tuhan, maka dia mengasihi orang tersebut. Sebab untuk itulah dia datang ke dalam dunia ini. Terlebih orang-orang yang memelihara iman, yang memelihara kekudusan hidup, yang memelihara kerendahan hati, yang memelihara kasih persaudaraan, yang suka membantu sesama. Melalui hidupnya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 berkata demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Layanilah seseorang dan akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, sebagai pemain musik, sebagai WL, sebagai umat Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepadamu, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepadamu. Sehingga melalui kehidupanmu nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kalau dia sebagai seorang pengkhotbah, berkhotbahlah untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kalau dia sebagai seorang pengajar, mengajarlah dalam kasih karunia Tuhan. Bukan untuk kepentingan sendiri. Tapi untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Yang melalui hidup kita, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Jadi pelayanan yang baik yang kita kerjakan dalam kehidupan kita, itu menjadi cermin bahwa hidup kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Bahwa kuasa Roh Kuduslah yang menolong kita untuk melakukan yang terbaik dalam hidup kita sebagai orang percaya. 1 Petrus pasal 3 ayat 15b dan 16 berkata demikian. 1 Petrus pasal 3. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberikan pertanggungjawab pada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawab daripada kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka. Bagaimana kita bisa memberikan pertanggungjawaban dalam kehidupan kita kalau hidup kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak menjadi saksi untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan? Yang kita lakukan hanyalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Yang kita lakukan adalah untuk kehebatan kita sendiri. Bagaimana kita mempertanggungjawabkannya di hadapan sama kita, terlebih lagi di hadapan Tuhan? Bagaimana mungkin seorang hamba Tuhan yang egois, umat Tuhan yang egois, pelayan Tuhan yang egois,
bisa mempermuliakan nama Tuhan dalam hidupnya? Nggak bisa. Yang hanya mengutamakan kehidupannya sendiri saja. Bahwa orang harus begini kepada saya, orang harus begitu kepada saya. Bukan malah berpikir sebaliknya, apa yang harus saya lakukan yang terbaik untuk orang tersebut. Jadi kalau hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus, berikanlah hidupmu juga dipimpin olehnya. Hingga melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Yang terakhir, 2 Korintus pasal 3 ayat 18 berkata demikian. Korintus pasal 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Dan kita semua ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Bagaimana mungkin kita yang mencerminkan kemuliaan Tuhan, perkataan kita, perbuatan kita mempermalukan nama Tuhan? Enggak cocok. Enggak cocok. Masih suka ribut ke sana, suka ribut ke sini. Merasa lebih hebat sendiri, orang lain kagak hebat. Merasa lebih pintar sendiri, orang lain yang bodoh. Merasa lebih kaya sendiri, orang lain yang miskin. Nggak cocok. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Kalau hidup kita dimuliakan oleh Tuhan, itu untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita. Jadi cerminan kemuliaan Tuhan biarlah terpancar melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita, melalui pemikiran kita yang lebih mengutamakan Tuhan, yang lebih mengutamakan orang lain, yang lebih mengutamakan pelayanan, yang lebih mengutamakan kepujian, kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan daripada diri pribadi. Itu baru luar biasa. Itu baru adalah orang-orang pemimpin-pemimpin yang dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Ada ukurannya. Tapi kalau sebagai pemimpin, sebagai umat, saudara masih egois, masih mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada pelayanan, tidak peduli kepada orang lain, tidak peduli kepada Tuhan, tidak peduli kepada firman Tuhan, jangan katakan bahwa saudara adalah orang Kristen yang hidup untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Saya berharap kita semua hidup dipimpin oleh kuasa Roh Kudus. Sebab itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Yosua bin Nun boleh dipilih sebagai pemimpin bagi umat Israel sebagai pengganti Musa oleh karena Roh Kudus yang memimpin hidupnya, kita pun mau seperti Yosua bin Nun, hidup dipimpin oleh Roh Kudus untuk melakukan kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, sebentar kita akan berdoa dan sekaligus doa berkat. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami kembali datang ke hadirat-Mu Kudus di akhir penyampaian firman Tuhan. Kami sangat rindu pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu menghadiri, menginggapi, memimpin, menuntun, dan mengajar kepada kami dalam kehidupan kami. Yang melalui perkataan kami, melalui mulut kami, melalui perbuatan kami, melalui pelayanan kami, nama-Mu boleh dipuji dan dimuliakan. Kami lebih mengutamakan orang lain, kami lebih mengutamakan pelayanan,
Kami belum mengutamakan Engkau dalam hidup kami, sebab Engkau sudah memilih kami. Dan kalau Engkau mempermuliakan kami dalam kehidupan kami, itu semua adalah untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama. Terima kasih Bapa, menterikan firman-Mu dalam hati kami, dan Roh-Mu yang kudus boleh senantiasa memimpin, menuntun, dan mengajar kepada kami melakukan hidup firman. Kami berdoa bagi jemaat-Mu, para pekerja umat-Mu, dan hamba-Mu, dan para pelayan-Mu di GPI dimanapun mereka berada saat ini, dalam nama Yesus. Kuasa Roh Kudus turun dalam hidup mereka, menyertai, memberkati, menolong, dan melindungi mereka sesuai dengan janji firman. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sakit jamah sembuhkan, yang bersedia beri penghiburan, tidak sekuangkat dan memberikan kekuatan, mereka yang kekurangan Kau limpahkan berkat-Mu. Kami berdoa bagi umat-Mu, hamba-Mu, para pelayan-Mu, gereja-gereja-Mu di seluruh dunia ini dimanapun mereka berada, merasa susah, merasa gentar, merasa ketakutan menghadapi ancaman virus corona. Dalam nama Yesus kirim bala tentara-Mu dari surga yang beraksalakan jumlahnya turun ke dalam dunia ini, menyertai, memberkati, menolong, dan melindungi umat-Mu, gereja-Mu, pegawai Injil-Mu, dan hamba-Mu seluruh muka bumi dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, RT, di kampung, dalam nama Yesus berkati mereka, pakai pelayanan mereka untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama. Terima kasih Bapak, kalau sampai saat ini kami belum boleh beribadah di gereja-Mu, spesial jemaat NGD di Palmera Utara 4, dalam nama Yesus berkati gereja-Mu, dan berkati juga orang-orang yang ada di sana untuk kepujian, kemuliaan, dan kebesaran bagi nama. Nanti pada waktunya Kau siapkan kami untuk boleh kembali ke sana berbakti, memuji, dan memuliakan nama. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk berkat-Mu hari ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus hadir menyertai, memberkati kehidupan kami semua, sehingga melalui kehidupan kami boleh dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang sudah kami minta naikkan hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dan berkat yang berkelimpahan daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, tuntunan, arahan kuasa Roh Kudus, menyertai, memberkati, menolong, dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.